Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat malam. Ini saya podcastnya dalam situasi yang mendung ya. Palembang diguyur hujan sore ini, dan tamu saya kali ini adalah Dr. Ardian Saptawan. Beliau adalah tentu saja kita sudah sama-sama tahu sebagai dosen di Universitas Sriwijaya, FISIP dan juga pasca sarjana dan juga untuk beberapa fakultas. Dan beliau kalau di Unsri itu dikenal sebagai sekretaris lembaga penjaminan mutu. Pokoknya segala mutu Unsri ini ada di bebannya Pak Ardian. Iya, Bahaya kokinya. nih Pak. Kokinya, oke. Dan beliau ini adalah pada awal pembentukan KPUD Sumsel pernah menjadi anggota merangkap Dewan Kehormatan KPUD Sumsel tahun 2003 sampai 2008. Selamat malam Pak Ardian, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Oke. Pak Ardian, kita baru aja bukan melewati, sama-sama nonton gitu ya, debat Iya, iya. capres, cawapres, meskipun itu capresnya dulu. Yang sangat seru tahun ini, nggak pernah kita Iya, punya debat seperti itu, ya Pak ya. Dan apalagi iya, iya. Anda sebagai orang yang pernah berkecimpung di KPU, tentu melihatnya tuh kali ini berbeda, ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Nah, saya nih mau tanya-tanya Pak, mau wawancarai Bapak, tapi semua orang udah bicara tentang bagaimana debat itu berlangsung Debat gitu ya. ya. Nomor satu seperti apa, nomor dua seperti apa, nomor tiga seperti apa, Iya. capres-capresnya. Nah, padahal kalau menurut saya sih, yang nggak akan yang akan lebih seru tuh justru ada di cawapres pada Iya, tanggal iya, iya. 22 Desember, Pak. Iya kan? Iya. Karena kita sama-sama tahulah bagaimana itu yang paling kita tunggu tentunya adalah Pak Mahfud MD Iya. melawan melawan Gibran ya. Iya, Yang kita iya. juga sama-sama tahu bahwa sekokoh Pak Mahfud dengan segala kepakarannya gitu, Mm-mm. tapi kan beliau itu adalah anak buah presiden, Iya, iya. bagaimanapun gitu, bener ya Pak ya? Iya, iya. Bagaimanapun anak buah presiden, Iya. akan menghadapi anak presiden. Mm. Nah, Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Tanggal 22 Desember nanti Anda prediksi bakal seru nggak Pak? Iya, kayaknya seperti itu. Agak seru sedikit ya, karena Sedikit aja, nggak mm-mm. banyak-banyak. Sebenarnya kayak mereka bertiga itu ini ada hubungan semua sebenarnya kalau kita lihat dari relasi kuasanya ya. Jadi Pak Mahfud juga dengan Pak Muhaimin itu kan sama-sama dari NU gitu ya, ada kaitannya juga gitu. Jadi Gibran sebagai anaknya Pak Presiden gitu ya, mereka itu adalah anak buahnya pernah jadi anak buahnya presiden. Nah gitu. Jadi sebenarnya satu satu kubu juga mereka itu ya. Cuma Satu ya kubu. yang ini ya, jadi sama-sama tahu isinya ini ya, tinggal bagaimana mengolahnya saja nih dari sisi-sisi masing-masing. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang agak lucunya bayang-bayang incumbent-nya itu ada semua di mereka itu. Nah, jadi kalau mereka saling saling hujat nanti atau saling ya mendesak lah ya, itu pasti akan terjadi semacam eh, bola lempar-lempar bola kayak ini kemarin kayak Prabowo dengan Pak Anies kemarin gitu kan sesama dia. Nah ini yang jadi ada hal-hal yang lucu, jadi ada lucu dalam pengertian begini bahwa ya mereka itu sebenarnya saling terkait. Nah tinggal sekarang bagaimana mereka mengolah narasi sebaik mungkin ya sehingga itu tidak bisa mental ke mereka. Ini sebab itu artinya bisa rebound ke mereka itu. Kalau dia Bisa salah, rebound. ya bisa Rebound. rebound. Oke. Misalnya kalau Pak Mahmud bicara tentang incumbent kan, nah Anda kan ada di ini di tempat incumbent, gitu. Nah, jangan-jangan dia tidak bicara tentang incumbent-nya barangkali. Saya yakin kayaknya tidak menyentuh incumbent, justru mungkin akan mengejar secara intelektual. Nah, itu barangkali yang Hmm, akan mm-mm. terjadi kayak. Pak, kan nanti temanya tanggal 22 Desember itu tentang investasi, kemudian investasi ini dilihat dari kerakyatan dan digital. Nah, dari Ya. ketiga orang cawapres tersebut, mana yang menurut Anda paling mumpuni nih untuk membahas soal itu? Investasi ekonominya tuh khususnya kerakyatan dan digital. Anak Saya rasa muda di tiga Gibran itu dong, Pak. mungkin Hmm. iya agak agak menguasai mungkin justru Pak Muhaimin karena Hmm. masalahnya dia ini berpengalaman di DPR ya.
yang membidangi masalah-masalah ekonomi, kemudian juga dia pernah jadi apa namanya, menteri, ya menteri tenaga kerja, kemudian kemarin menteri apa ya sebelum itu, lupa saya. Nah itu, jadi dia masalah ekonomi itu dia walaupun tidak bersentuhan langsung dia memahami itu, termasuk masalah digitalisasi. Jadi kalau kita lihat juga Pak Muhaimin beberapa kali itu yang mengikuti itu. Nah, sebaliknya itu misalnya dari Pak Mahfud mungkin ya faktor karena usia dia lebih senior gitu ya, mungkin dia tidak terlalu mengikuti masalah digitalisasinya. Nah, mungkin ada kemungkinan dia akan menarik ke hubungannya dengan ke hukum juga. Masalah penegakan hukum, misalnya masalah korupsi, masalah investasi bodong, begitu ya. Nah, kemudian ini, Gibran ada kemungkinan akan menariknya kepada masalah digitalisasi. Karena dia paham bahwa dia mungkin lebih lebih sebagai anak muda ya, lebih memahami, lebih menguasai gitu masalah investasi dan UMKM. Nah, itu kayaknya di sana di ini apa, saling mereka menarik. Nah, cuma ini tadi yang agak apa namanya, Mm-mm. agak apa istilahnya, agak unik lah ya dan anehnya adalah pada masalah ekonominya itu sendiri. Karena Mm. secara konkret mereka bertiga itu nggak langsung membuat kebijakan ekonomi. Nah, di sini nih. Jadi artinya di sini pasti kerja keras dari tim mereka masing-masing ya untuk menyiapkan bahan-bahan tentang ekonomi itu, Hmm. gitu. Memang kalau kita lihat pada debat kali ini peran cawapres itu sangat menentukan ya Pak ya, sangat menentukan. Dan tadi Mm-mm. Bapak bilang bahwa tadi Anda bilang mereka tidak pada posisi yang menentukan, tetapi ini kan dinilai Pak oleh bakal pemilih gitu kan ya. Orang nggak mau tahu Mm-mm. bahwa nanti ketika ketika mereka salah satu dari mereka jadi betul-betul jadi wapres, biarpun tidak menentukan, tapi apa yang akan mereka presentasikan nanti itu akan kemudian di, dijadikan referensi lah oleh para pemilih, Pak. Iya, Eh, iya. apa yang kemudian bagaimana mereka harus menyiapkan diri? Jadi kalau kita lihat memang yang dipentingkan adalah bagaimana dari Jawa mereka itu dia solid dengan calon presidennya. Seperti itu. Karena apa? Karena bagaimanapun juga yang menentukan itu kan adalah presiden. Tapi dia adalah sebagai think tanknya presiden. Nah, jadi kalau kita lihat dari sana, faktor intelektualitas mereka ya di dalam mengolah masalah untuk mencari solusi alternatif itu sangat dipentingkan. Nah, pasti ini akan ini yang saya bilang bolak-balik tadi. Ini yang akan apa istilah menariknya bolak-baliknya itu. Misalnya antara incumbent dengan yang eh, apa istilahnya itu yang oposisi. Siapa yang oposisi di sana? Nah, itu nggak ada karena Nggak ada. mereka ada di dalam hari sama. Nah, ini ini ya saya menariknya kan di situ. Jadi akan pertanyaan, kenapa nggak mereka lakukan misalnya? Mungkin ide dia bagus gitu ya. Kenapa nggak dilakukan pada waktu mereka dulu berkuasa? Nah, di sini berani nggak mereka lari ke sana? Nah, ini kok ujung-ujungnya Jokowi di belakang itu artinya. Artinya itu kan mau nggak dia membongkar itu secara apa nama secara real gitu ya. Nah, di sini yang Mm-mm. menarik gitu loh. Menarik. Jadi Mm-mm. ada kemungkinan mereka itu saya rasa tidak langsung menusuk kepada masalah ekonomi, tapi akan dikaitkan pada masalah-masalah yang lain, masalah lingkungan lingkungan ekonomi itu. Karena apa? Itu Mm-mm. tadi karena ini sama saya membongkar aibnya atau kekurangan atau kelemahan dari penguasa sekarang. Apakah Mm-mm. mereka mampu? Nah, di sini yang menjadi lucu, jadi aneh dan unik. Mm-mm. Mm-mm. Mak, kalau menurut prediksi Anda, apakah Caimin itu akan seberani atau selantang Anies untuk tampil nanti? Saya rasa iya, karena dia lebih banyak di DPR waktu daripada di kementerian ya. Ya, kenapa saya bilang berani itu? Karena DPR kan memang banyak mengkritik. Dia menganalisa apa konsep-konsep dari eksekutif, kemudian mereka mengkritisinya, ya. Nah, dengan demikian dia mempunyai suatu apa istilah modal ya untuk Mm. mengkritisi keadaan kebijakan yang sekarang ini. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa, ini aktivis juga di Pak Muhaimin nih. Jadi sejamannya dengan Pak Anies. Nah, di sini yang ininya apa namanya menjadi sesuatu yang apa eh, apa istilahnya itu menjadi meriah ya. Ya, dalam pengertian bahwa dia pasti akan mengulik-ngulik itu ya dengan cara DPR-nya dalam tanda kutip bahwa dia akan berupaya untuk menggunakan narasi-narasi yang tajam gitu ya di dalam dia mengungkapkan masalah ekonomi tersebut. Dan Mm. biasanya kebiasaan anggota dewan gitu tuh dia bisa pintar sekali memutarkan masalah gitu ya dengan cara ribuan.
Itu menariknya di situ. Itu biasanya Mhm. menarik pada orang-orang di DPR ya, di parlemen gitu. Oke. Nah, kalau Gibran sendiri gimana nih prediksi Anda? Gibran ini memang masih relatif muda ya, pengalaman-pengalaman dia. Nah, dalam hal ini mungkin dia akan apa namanya, akan kagok terjebak di dalam suasana antara dia menghormati senior gitu ya dengan pengalaman-pengalamannya dengan keinginan dia untuk menonjolkan sisi kepemudaannya. Dia kayaknya mau membawa gaya milenial mudanya itu untuk menarik hal tersebut. Nah, ya. Jadi artinya ada kemungkinan Gibran akan menceritakan tentang startup ekonomi, tentang pembiayaan UMKM gitu ya, terus keadaan-keadaan yang di lapangan, dia akan lari ke sana. Nah, inilah jadi akan bertarung antara konseptual dan praktisi nih, lebih pada cenderung Mhm. kepada itu. Nah, jadi Gibran itu saya rasa lebih mengangkat masalah-masalah kepemudaan itu karena saya yakin dia akan berusaha untuk tidak masuk secara mendalam secara kebijakan makro karena kayaknya belum begitu menguasai ya dengan pengalaman dia yang ada selama ini baik formal maupun informalnya gitu. Mhm. Jadi dia akan lebih ke mikro ya, seperti Iya, misalkan betul. kartu sehat lansia seperti itu kan? Nah, betul. Heeh, heeh. Yang seperti itu ya. Jadi Mhm, mhm. seperti makan siang gratis. Makan siang Nah, kayak gratis, gitu. susu gratis, Susu gratis. Nah, susu lari ke gratis. sana. Mhm. Nah, ini kan Kalau nanti menurut mhm, mm, akan kalau menurut bertemu Anda itu dengan efektif nggak, Pak? Efektif nggak bakalan? nah, sekarang kita lihat begini. Untuk yang para pemirsa ini rata-rata kan yang menengah ke atas nih pendidikannya. Saya rasa kalau Mhm, menengah ke bawah nggak sampai karena pertama ya kalau sampai ke daerah-daerah itu kan sinyal masih relatif nggak lancar ya. Kemudian yang kedua yang menarik itu adalah pada pemilih-pemilih rasional. Kan kita itu ada 3 macam pemilih, yaitu pemilih tradisional, pemilih rasional, dan yang swing voter satu ya. Nah, pemilih tradisional itu biasanya dia meriahnya saja, nggak terlalu dia mhm, memikirkan masalah muatan dari diskusi tersebut. Nah, tapi yang mhm, rasional, nah rasional jangan lupa, ini banyak ini anak-anak yang milenial loh, yang sekarang itu mhm, 44% ya, 42 mhm, persen itu pemilih kita itu adalah milenial. Nah, ini nih yang kalau kita lihat dari beberapa survei yang sudah ada sekarang, ini termasuk kelompok yang belum memutuskan. mhm, Jadi artinya ini untuk kalangan milenial cukup mhm, berpengaruh. Karena mhm, kita lihat juga tidak semua milenial atau sebagian besarnya itu tidak ada tidak terlalu melihat apakah dia mendukung Gibran apa enggak. Dan sebaliknya ada juga yang beroposisi dengan Gibran dengan cara-cara mhm, berpikir yang ini ya yang yang berbeda mhm, dengan Gibran ya. Nah, ini menjadi mhm, hal yang menarik bagi mereka gitu, terutama di kota-kota mhm, terutama di kota-kota. Nah, jadi mhm, yang swing voter itu bisa terjadi juga tergantung daripada bagaimana penampilan dia pada waktu dia menyampaikan materi malam nanti gitu ya, pada waktu debat mhm, itu. mhm, Nah, itu mhm. akan berpengaruh juga kepada mereka itu gitu. Jadi sekitar Cara mhm, mhm, jadi sekitar yang cara 40% milenialnya itu yang bisa apa namanya terpengaruh oleh keadaan itu gitu. kalau kalau saran Anda, Gibran harus seperti apa? Mengingat pada waktu yang kemarin itu kan dia terlalu bersemangat tuh, sampai Hmm. katanya ditegur KPU katanya atau Iya iya Bawaslu ya, iya iya. iya kan? Nah kalau Iya. nanti itu mestinya dia seperti apa untuk menarik simpati milenials tadi? Iya, mungkin dia tetap berdiri sebagai dengan ciri khas milenialnya itu. Cuma ciri hal milenial ini barangkali kalau selama ini dia terikut ya, saya lihat dia terikut pada pada pasangan Gaya yang Pak Prabowo. itu ya. Jadi dia masuk kepada misalnya masalah lansia, masalah ibu hamil. Saya rasa kalau dia masuk ke sana dia akan terjebak karena pengalamannya tentu sangat sedikit. Nah, sebaiknya dia Mhm, justru menarik ke milenialnya itu. Misalnya apa? Tentang mhm, lowongan kerja, pendidikan tinggi yang mana sekarang itu sangat tinggi sekali jumlah dari para penganggur-penganggur pendidikan tinggi. Nah, inilah dia mulai dari startup-nya, dia mulai yang mungkin 2 orang itu tidak bisa menguasai gitu ya, dibanding dia gitu. mmm, Nah, jadi mhm, dia harus bisa mhm, menarik situasi itu kepada diri dia gitu. mhm, Sehingga mhm, bagaimanapun juga orang akan masuk ke dalam diri dia, dia jadi harus bisa mengendalikan situasi gitu. Jangan dia terbawa mhm, oleh situasi. Kalau dia terbawa mhm, oleh mhm, situasi oleh mereka-mereka yang tadi calon lain itu yang sudah sangat berpengalaman di dalam berdiplomasi, mhm. saya rasa wah bisa terjebak dia gitu. Mhm, 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 mhm. Ini kebalik ya, Prabowonya jadi gemoy, Nah, itu sementara dia.
Sementara Gibrannya ngurusin kartu sehat lansia gitu ya. Iya, iya, Tapi iya, kan iya. bagus juga Pak, kayak lansia kayak Betul. saya mulai lansia kan bakal Mhm. diperhatiin ini. Nah, cuma itu dia terjebak karena dia kan kurang pengalaman di bidang itu masalahnya. Jadi Mhm mhm banyak mhm. diksi-diksi dia itu yang akan menjadi apa, cemoohan orang gitu. Mmm, Karena mhm. masalah dia tidak pengalaman sehingga apa yang dia sampaikan itu bisa menjadi jebakan dia sendiri ya. Karena, bagaimana misalnya kalau diputar orang, bagaimana kalau soal lansia itu, apa ikut makan siang juga? Apa enggak dia kolesterolan? Apa enggak darah tinggi? Nah, kayak kayak gitu kira-kira kan. Nah, ini nih Kalau ada situasi yang tadinya udah bagus, dia sebenarnya melakukan, apa namanya itu, menyampaikan programnya itu sebenarnya itu ditujukan kepada generasi emas Indonesia akan datang. Nah, ya. saya rasa waktu itu suatu ciri dia itu. Nah, kalau dia angkat tuh generasi emas misalnya, berarti Mhm perlunya generasi yang bergizi, generasi yang apa, intelektualnya tinggi, dengan alam yang digitalisasi. Nah, itu bisa dia ini, apa namanya itu, menguasai itu dan dia bisa sebenarnya bisa berada di atas angin tuh di antara dua orang itu. mhm. Jadi sebaiknya dia Mmm. justru menarik kepada apa yang dia kuasai gitu. Jangan mengikuti mereka yang ini. Jadi walaupun nanti arahnya ke sana, dia harus bisa membelokkannya ke arah kebutuhan pemuda masa akan datang gitu. Ya, karena hanya Mmm, dia masalahnya pemuda masalah, yang lain kan sudah betul. senior semua Pemuda pada masanya, kalau Pak pada Mahfud masanya. kayak kayak saya gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau bahasa anak sekarang tuh Gibran harus relate ya Pak ya, harus Iya, me-relate-kan, menghubungkan antara sisi diri dia yang muda dengan kebutuhannya anak muda, jangan ikut-ikut malah jadi tua gitu ya? betul, jangan begitu. Karena apa? Karena dia sudah punya calon presiden yang sudah senior gitu, yang Ya. lebih Mhm, menguasai. Karena itu di sini mereka itu apa, bisa istilahnya berbagi berbagi peran, ruang gitu. Dia berbagi ruang ruang. yang pemuda, yaitu ruang yang Mhm, untuk yang senior gitu. mhm mhm mhm. Oke, sekarang kalau Mahfud MD Pak, Anda sarankan seperti apa? Nanti kalau podcast kita ditonton oleh tim sesnya kan Iya, iya, iya. jadi referensi apa yang Jadi diomongkan Pak referensi ya. Pak Ardian, iya, Iya, iya. eee, Ya Pak Mahfud kalau kita lihat dari track record beliau ya, beliau lebih banyak dominan di ini ya, apa namanya, di track hukum ya, di track hukum. Nah, jadi ekonomi memang dia kurang, tetapi sebagai Menko ya, Menteri Koordinator, dia banyak juga pengalaman ketika dia mengkoordinir, apa namanya, menteri-menteri yang ada di bawahnya, itu tidak bisa tidak bersentuhan juga dengan ekonomi. Jadi dia saya rasa punya pengalaman juga di bidang itu ya. Cuma mhm barangkali ekonomi yang bagaimana? Nah, ini yang menariknya. Karena apa? Karena, di bidang beliau sekarang Menko Polhukam, nah ini kan mhm tentu akan dihantam orang mungkin dari kebijakan-kebijakan, apa, Pak ini sekarang, kebijakan dari Pak Jokowi sekarang. Tapi mungkin tidak terlalu berat karena paling-paling yang nembaknya Pak Muhaimin gitu. Karena Gibran nggak bakal berani nembak bapaknya sendiri ya. Nah itu, seru ya. da iya serunya di situ gitu. Jadi dia mereka hati-hati sekali nih, kalau dia mau rebound, rebound karena bapaknya, nggak nge-rebound dia gimana. Nah ini jadi cantik. Makanya tadi saya sarankan lebih baik dia masuk ke, apa namanya, bidang dia saja, ke masalah milenial aja gitu ya. Nah jadi Mmm, Pak mhm Mahfud mhm itu mhm memang nanti akan bicara ekonomi barangkali dari, mhm, apa namanya, ya tidak terlepas dari Polhukamnya itu. Nah, cuman mmm, ya mhm harus hati-hati juga karena di akhir-akhir ini kan memang apa, terjadi penurunan, nilai mata uang gitu ya. Nah, mungkin di sana yang dia harus siap-siap juga itu, nilai mata uang mhm yang ujungnya mengakibatkan inflasi di daerah gitu. Nah, mhm dengan mhm. kebijakan apa yang harus dia buat, nah barangkali dia harus banyak berbisik juga dengan ibu anu kita nih, ibu menteri keuangan kita. Iya 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 iya, kan berhasil tuh Pak kemarin untuk penurunan pajak, peningkatan pajak dan segala macam kan, Iya, tapi orang-orang yang nilai ngemplang rupiah itu, kita turun, nilai rupiah kita heeh, turun di level terdepresiasi. yang cukup iya, cukup Mmm, cukup berat ya, karena udah mhm apa namanya, masuk mhm mendekati level 16.000 gitu, yang mana mhm enam belas mhm. ribu itu pada masa Orde Baru itu tingkat yang berbahaya gitu. Itu tingkat Mmm, berbahaya. Nah, di sini yang barangkali mhm. yang dikejar. Jadi Siapa apa itu yang yang bakal nanya Pak? ya kayaknya Pak Muhaimin kayaknya, yang berani Pak Muhaimin itu. Bagaimana keadaannya sekarang kan? Nah, jadi dia sebabnya dengan adanya itu, apa, terjadilah yang ini. Nah, dia mungkin bisa narik-nariknya ke masalah korupsi, masalah gitu yang artinya yang bisa dia kuasai ya. Jadi masalah korupsi, masalah terjadinya persaingan tidak sehat gitu ya di dalam, perdagangan. Mungkin dia akan dikejar orang ya karena bagaimanapun juga dia salah satu gambaran dari incumbent. Mmm, Gibran mhm mungkin mhm. nggak terlalu ke incumbent, tapi hati-hati aja dengan tembakan-tembakan rebound tadi.
itu Mhm, dia akan mhm, kena mhm. tuh. Kan. Mhm, mhm. Nah itu Kalau menurut mungkin ya, kalau menurut prediksi Anda, Gibran akan jadi bulan-bulanan nggak oleh pasangan, oleh nomor satu dan nomor tiga? kalau kita lihat cara kemarin ya, cara kemarin itu memang Pak Prabowo itu disudutkan sebagai sebagai wakil dari incumbent. Seakan-akan begitu kan. Padahal Pak Mahfud juga di situ gitu ya. Padahal mereka juga di sana yang nomor tiga. Nah cuma kita lihat kemarin itu serangan itu memang arahnya ke Prabowo dan Mhm. sebagainya ya, dan jadi artinya serangan-serangan itu memang diajukan kan gini, kalau dalam politik itu jangan sampai ada lebih dari satu musuh. Kalau sampai satu musuh berarti kita bunuh diri. Nah itu yang terjadi tuh, jadi Mhm. 2-1. Jadi mereka Mhm, menyerang ke sana, arahnya menyerang ke sana untuk menjatuhkan ya. Nah mhm, oleh karena itu maka di sini mungkin akan terjadi skema seperti itu juga akan menyerang kepada ini. Nah, cuma sekarang memang itu tadi, penyerangan mhm, ini dia bisa, kalau dia hati-hati dan dia cukup sabar ya Gibrannya, jangan emosian kayak kemarin gitu ya. Nah, ini mhm. mungkin dia bisa puter, dia puter Mmm, yang ini kan bukan dia yang incumbent-nya gitu. Nah, cuman memang agak mhm, sulit karena Pak Prabowo juga ada dalam kabinet, Pak Ganjar juga Pak Mahfud juga ada dalam kabinet. Jadi ya mungkin di sini yang agak lebih lapang menembak itu ya pasangan nomor satu gitu ya. heeh, Nah, di heeh, sana. lebih Nah lebih leluasa gitu ya? lebih leluasa. Cuma kita nggak tahu nih, siapa tahu peristiwanya akan berbelok kalau seandainya Gibran dengan Pak Mahfud bisa mengendalikan diri secara tenang gitu ya, bisa sebaliknya Pak Muhaimin bisa kena serang, ya kan? Kalau Mmm, dia ini mhm, dia mhm, mendudukkan diri dia sebagai incumbent gitu ya, tentu mereka akan mhm, berusaha untuk ini. Nah, cuma mhm, apa namanya ya, dia harus ada istilah serangan juga gitu. Nah, cuma mhm, kemarin kan mhm, Prabowo, kalau kita lihat kemarin Pak Prabowo itu kan cenderung untuk bertahan ya, cenderung dia iya, bertahan. Nah, dia mhm, mendudukkan dirinya sebagai memang karena kita lihat kan, cirinya karakteristik dari Prabowo itu kan lebih kepada sahaja gitu ya, dia nggak terlalu ini nganukan orang. Ya cuma nggak akhirnya dia menyerang, mhm, nggak menyerang dia ya, walaupun mhm, dia ya itu tadi ya, karena udah pengalaman dia agak terbatas ya serangan anunya ya, rebound agak terbatas gitu. mhm, Nah, akhirnya mhm, ya dia mhm, kena serang dua-dua gitu. Nah, ini mhm, kalau mhm, sebenarnya kalau seandainya Gibran lebih kalem gitu ya, sebenarnya dia bisa menghindar dari itu, dia bisa menghindar. mhm, Karena mhm, citra mhm, justru di sinilah dia bisa melepaskan citra dia sebagai anak anak presiden. presiden. Heeh. Karena Mhm, lepaskannya apa? Bahwa walaupun dia itu adalah anak presiden, tapi dia bukan incumbent. Nah, itu yang harus lepaskan. Jangan sampai dia seperti Pak Prabowo kemarin, dia mendekatkan diri dia itu sebagai incumbent gitu. Maka dia kena serang, padahal musuh dia ini incumbent juga gitu kan gitu. Nah, Pak, artinya nggak kalau gitu. Anda mau mau ibaratkan gitu situasi situasi itu apa, Pak? Apa runyam atau apa gitu? Ini lebih kepada ini ya, permainan kata. Saya yakin permainan kata. Nah, ini menguasai nih pasti Pak Muhaimin tadi sebagai sudah pengalaman di bidang eksekutif, legislatif gitu juga dengan Pak Mahfud ya. Nah, ini kan yang akan kurang pengalaman ini kan Gibran ini. Nah, permainan kata-kata itu kayaknya yang akan diserang ke situ, gitu. Mhm, Jadi mhm, makanya kalau seandainya Gibran itu larut ke ikut pemerintahan mereka, maka Gibran akan kena apa istilahnya itu, kena serang habis itu, kena kena serang habis. serang Tapi kalau habis ya? Gibran bisa mendudukkan diri dia kepada posisi milenial dia, nah terbalik, bisa dia itu gitu ya. Begitu dia Mmm, kena, mhm, dia bisa bisa memukul balik mhm, gitu, mhm, mhm, gitu. mhm. Oke. Kalau Anda melihat pemilih muda tuh cenderungnya ke siapa, Pak? Ya. Jadi pemilih muda ini sekarang kalau kita lihat dari ini ya kemarin, dari beberapa Mhm. survei yang ada itu bertambah yang bingung itu. Artinya yang tidak Mmm, memilih. Artinya apa? Ini ada suatu fenomena bagus. Berarti masyarakat mhm, Indonesia itu lebih lebih kritis dan ini banyak mhm, kepada anak-anak milenial. Karena mhm, itu tadi mhm. mungkin pendidikan mereka kan Gen sudah Z ya, tinggi ya. Pak, ya, tepatnya Ya, ya, Gen Z ya? betul. Gen Z ini Mhm, hati-hati, dia termasuk adalah kelompok rasional masalahnya. Jadi mhm, nggak mhm, bisa diklaim itulah kelompok Gibran, misalnya kelompoknya Anies, kelompoknya Mahfud, nggak bisa. Karena apa? Karena kita lihat kemarin setelah adanya debat ini, itu yang tidak menentukan pilihan itu bertambah. Artinya apa? Bukan bingung sebenarnya kalau saya lihat, karena mereka sangat menunggu. Berarti kan ini ada apa namanya, fenomena, ada tren bahwa pemilih-pemilih rasional dan pemilih kita nanti itu semakin banyak. Nah, itu mengembirakan.
Artinya apa? Orang yang memilih sebagai dasar landasan rasional mereka itu akan lebih banyak daripada yang lalu, sehingga presiden yang akan terpilih juga mudah-mudahan adalah presiden yang berdasarkan pada rasional yang cukup tinggi. Jadi paling tidak mm, seimbang lah dengan yang apa kelompok-kelompok tradisional. mm, Kelompok-kelompok tradisional ini sekarang itu masih apa namanya masih dibina oleh beberapa kandidat tadi, masih dibina karena mereka ada mendapatkan ke apa namanya keuntungan di situ. Coba kita lihat dari orang tiga itu kan datang ke pesantren-pesantren, datang ke tempat-tempat majelis-majelis taklim. Nah itu kan sebenarnya pendekatan tradisional semua. Dan mm, itu memang mm, tidak bisa ditutup mata karena memang sebagian besar orang Indonesia paling tidak 50% lah, nah, ya lebih lah kali ya, itu masih tradisional. Jadi meskipun ada juga mm, yang mereka yang berpendidikan tinggi, tapi pakai itu masih ada gitu. Ya bukan mm, berarti itu salah enggak, cuman itu seringkali dimanfaatkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu gitu. Gitu. mm, 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 mm. Tapi kan kalau kita lihat nih Pak ya, yang Hmm. gaduh itu ada di media sosial, ya, Ya, ada di media sosial. Jadi itu memberi kesan bahwa oh sekian sekian banyak yang tidak suka pada capres atau cawapres A. Oh sekian yang jadi semua tuh merasa GR gitu loh Pak ininya iya, iya. para kandidatnya gitu ya. Iya, Oh di ya media menang semua. sosial gitu ya kan karena merasa Nah, oh di media sosialnya gaduh dan senang pada saya pada calon kita kan gitu ya. Hanya iya, iya. itu kan tentu belum tentu kegaduhan di media sosial itu kan apa Pak istilahnya tuh akan sama dengan kondisi real di masyarakat. Apalagi kan Ya, tadi Adam bilang adalah pemilih tradisional. Kita nggak betul. tahu Pak yang akan milih di kaki gunung di Papua sana, ya kan, di Mm-mm. lembah-lembah Baliem dan segala macam, kemudian di pelosok-pelosok nelayan-nelayan segala macam. Itu kan tentu semua adalah binaan, Ya. ya, binaan. Mm-mm. Nah ini berapa besar Pak? Apa namanya suara antara pemilih tradisional yang juga sangat menentukan dengan pemilih yang ada di media sosial. Apakah Kalau itu kita relate, lihat Pak? Mm-mm. ini ya dari beberapa survei yang ada itu memang itu masih tradisional itu masih banyak, masih 60-an% ya, 60-an%. Mm, Ini dikarenakan begini, bukan saja cara berpikir karena masalah keragaman apa latar belakang dari geografis kita. Jadi nggak semuanya bisa terjangkau itu. Nah, di sinilah yang sayangnya sebenarnya harusnya ya debat-debat seperti ini dimanfaatkan oleh tim sukses itu ya untuk melakukan serangan gencaran di daerah-daerah apa namanya yang tidak terjangkau media sosial tadi. Harusnya mm, begitu. Tapi kan kita nggak lihat tuh. Hanya ada kan mm, di media di TV aja, di koran saja kan. Mereka tidak bergerak misalnya hasil itu misal apakah mereka sebarkan gitu ya. Nah, mereka nggak melakukan itu. Itu jadi pendekatan-pendekatan di lapangannya itu juga meskipun oleh apa namanya tim sukses yang modern tapi masih tradisional di bawahnya. Nah, ini mm, mm. sayang. Sebenarnya harusnya ya kalau mereka itu mendahulukan kepentingan politik kebangsaan ya harusnya ini dijadikan juga edukasi pencerahan bangsa Edukasi. tentang Mm-mm. kewajiban sebagai warga negara gitu. Nah, ini Mm, kayaknya mm, mereka masih nggak mau gitu ya. mm, Nah, itu mm, satu. Yang kedua memang kenapa itu terjadi? Memang kondisinya kayaknya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? mm, Karena ini masalahnya dia berdampingan, bukan berdampingan, bertabrakan ya, atau apa istilah bertumpuk kalau bilang orang kita ya, itu dengan pemilihan ini legislatif. ya. Ini menjadi bingung masyarakat itu gitu. Mm, Dan juga mm, termasuk calon anggota legislatif itu, dia mau mm. membawa nama presiden ini atau bagaimana? Sebab ada saja orang yang suka dengan presidennya, tapi nggak suka partainya. Nah gitu. Betul, Ada orang betul, yang tidak suka dengan ininya, apa namanya calonnya, tapi suka dengan presidennya. betul, Nah, ini sebenarnya betul. sisi ini yang menjadi Mm, terjebaknya si mm, calon mm, legislatif. Padahal harusnya calon mm, legislatif itu dia ya bersatu padu. Nah, mungkin mm, ini mm, pelajaran buat kita. Mungkin sebaiknya dalam kondisi jangan hanya lihat dari segi ekonomi saja, tapi juga lihat dari apa cara budaya politik orang Indonesia. Jadi ada mm, baiknya itu mungkin dipisah antara legislatif dengan eksekutif itu. Ini mm, akan mm, bingung mm. masyarakat itu, ya. Mm, betul. Nah, ini Jadi, akibat bingung tuh mm, yang terjadi mm, ini apa nih suara palsu. Suara palsu itu begini, belum tentu orang memilih itu karena dia suka, tapi karena bingung atau karena dianya apa enggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini yang mm, mm, artinya mm, itu bobot demokrasi kita itu belum utuh gitu. Masih mm, banyak mm, suara-suara palsu. Bukan mereka mm, nggak mm, suka ya, tapi bingung tadi. Dia nggak suka mm, ini, mm. apalagi orang-orang kita ini kan patuh-patuh ya. Dia misalnya ada partai A, presidennya B gitu ya. Dia Mm. apakah kalau saya suka B, saya harus pakai ini pilih partai A ya? Belum Nah, tentu. kenapa? Saya nggak Mm-mm. suka partai
A misalnya gitu. Nah kan bingung toh. Mhm Nah di sini mhm mungkin walaupun dia terpaksa milih A, jadi walaupun dia pilih itu dengan ini mhm keterpaksaan mhm gitu. mhm. Nah, Menarik ya tadi Anda katakan tentang suara palsu. Jadi itu menunjukkan bobot demokrasi kita, boleh dibilang, apa ya, jadi jangan jangan pada kegeeran tuh ya, Pak, ya, baik ya, yang terpilih ya, iya, yang terpilih mhm, nanti itu bukan menunjukkan bahwa rakyat ya, rakyat yang iya, selama ini menjadi subjek sebenarnya. Subjeknya iya, kan rakyat sebenarnya, Pak, ya, yang betul, punya iya, suara iya, kan rakyat. mhm, Menunjukkan bahwa memang parpol itu yang dipilih, caleg itulah yang dipilih, atau bahkan presiden itu yang dipilih, belum tentu semua, karena belum tentu begitu lebih ya. lebih kepada rakyat bingung. Iya. Kasihan, kapan Pak kita nih bisa Ya punya bobot makanya itu jadi demokrasi yang bagus jadi. kalau Heeh. pendekatan modern yang baik ya, ini sebenarnya harusnya kan dimanfaatkan oleh calon-calon legislatif itu ya untuk menyuarakan ke rakyat sehingga rakyat itu terbuka kan, sehingga mereka simpatik. Cuma Pak, karena kita ngomong tadi, Mbak, Anda barusan ngomong soal bobot demokrasi, hasil dari Pilpres, Pileg 2024 ini menurut Anda nanti diprediksi seperti apa? Akan juga mungkin secara gejolak politik ini kan kalau di sosmed udah rame banget lah, bakal ada ya, chaos dan segala macam itu. Memang separah itu? saya rasa kalau kios enggak ya, tapi mungkin ada sedikit gejolak di dalam perhitungan suara. Karena begini, terutama ini ya dari pasangan nomor 2 dengan nomor 3 ya, karena mereka tadi satu kubu, sekarang kan mereka sudah mulai mengkritik nih. Ini kan ada suatu hal yang jarang terjadi ya di dalam sejarah Indonesia terutama, yaitu partai mayoritas gitu mengkritik pemerintah dalam pemilu. Nah, ini terjadi sekarang ya. Jadi artinya itu biasanya partai mayoritas sudah menguasai dan mengendalikan terutama birokrat. Nah, sekarang enggak gitu. Justru ini dipertanyakan, birokrat itu oleh siapa gitu ya? Apakah oleh incumbent, apakah oleh mereka? Nah, jadi partai pemenang pemilu dalam hal ini PDIP dan kawan-kawan ini agak agak kesulitan dia di dalam untuk apa bekerja sama. Jadi ada semacam ada sekat ya antara birokrasi yang sebenarnya ini belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian kemarin adalah teman sahabat karib, tentunya kan kata pepatah mengatakan musuh yang terbesar itu adalah sahabat karib. Hmm. Jadi apa namanya, eee, cikal bakal atau alarm yang mungkin akan meledak pada gitu. Nah, ini meledaknya di mana? Di daerah konflik, di daerah bawah maksudnya, di daerah ya tidak bisa kita inikan juga. Kenapa? Karena konflik itu bukan dengan antara partai berkuasa dengan tidak berkuasa juga, tapi bukan antar caleg. Karena kebingungan masyarakat itu bisa apa namanya, merubah perhitungan suara di daerah di bawah. Karena itu Mhm tadi, belum tentu dia suka dengan presidennya, tapi suka dengan mhm orangnya. Karena suka mhm dengan orangnya, tapi orang itu dia menjunjung presiden yang dia tidak sukai, mungkin dia milih yang lain. Nah, mhm kepalsuan-kepalsuan ini yang mungkin yang tidak apa namanya membuat situasi ramah gitu loh. Jadi pertentangan. Nah, ini oleh orang-orang yang sudah pengalaman di lapangan biasa dimanfaatkan ketika perhitungan mhm suara gitu. mhm Nah, ini yang mhm mhm makanya jadi calon-calon itu harus hati-hati nih. Ada permainan di kemungkinan besar terjadi permainan di tingkat perhitungan suara di bawah gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ya, Kalau kita cermati gitu ya, di negara ASEAN yang berkuasa itu adalah anak-anaknya incumbent. ya, Bukan incumbent, anak-anaknya presiden yang sedang menjabat. Filipina ya kan Bongbong, meskipun itu jauh sebelumnya gitu kan ya. ya, Kemudian Kamboja Hun Sen ya Pak ya. Terus ya. mana lagi tuh? Dan kemudian nanti kalau kalau Prabowo Gibran yang menang kan tentu Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi gitu. Anda melihat ini nih apa? Ini demokrasinya berbau kerajaan atau gimana Pak ya nanti akhirnya? Nah, inilah yang Balik dikatakan ke orang zaman apa? dulu. Ya, politik dinasti itu ya. Politik dinasti. Sebenarnya ini yang kita ini secara teoritis ya, secara teoritis, itu yang dikenal dengan ancaman apa kleptokrasi. Kleptokrasi itu adalah negara itu dikuasai oleh mafia. Mafia yang dimaksud itu adalah rezim yang berkuasa itu bukan atas nama partai politik, tetapi sekelompok orang antar partai yang diikat dengan kesepakatan antara mereka untuk berkuasa. Nah, rezim-rezim ini biasanya dia sebenarnya sangat rentan sekali ini soliditasnya
ya. Namun dia melakukan itu karena apa? Karena dia bisa untuk menguasai partai-partai politik itu. Jadi partai politik itu bukan lagi sebagai pembawa ideologi, sebagai tanda dari aspirasi masyarakat, tapi adalah sebagai kendaraan saja, kendaraan untuk menduduki suatu kekuasaan. Ketika dia menduduki kekuasaan, maka yang dipilihnya adalah orang-orang. Lintas ini yang pada hakikatnya adalah untuk menyatukan diri mereka. Nah, itu yang terjadi koalisi sekarang. Koalisi sekarang kan sudah terlihat sekali bukan dikarenakan ideologi. Coba aja lihat partai-partai yang berkoalisi di 3 calon ini. Ini kan partai itu kan berubah, berbeda dengan yang lain. Kalau kita tanya apa ideologinya pasangan nomor 1, 2, dan 3, nggak jelas, gitu loh. Sedangkan itu secara teoritis bahwa partai politik itu adalah aspirasi pembawa ideologi. Nah, ideologi itu sudah nggak ada lagi. Kalau ideologi nggak ada lagi, yang dikhawatirkan idealisme kekuasaan itu juga sudah sirna. Nah, itu yang berbahaya. Karena apa? Karena sinar cahaya daripada ideologi itu adalah kebanggaan sebagai suatu bangsa, ciri bangsa. Nah, kalau ciri bangsa yang disebut kuasai mafia. Nah, mafia ini sekelompok orang tadi ini yang berbahaya, yang rentannya di sana. Soal rentannya apa? Seperti yang terjadi sekarang, begitu beda pendapat aja sudah pecah dia. Beda saja pecah. Ya kalau seandainya mereka bisa dalam kondisi yang stabil. Tapi kalau mereka melakukan suatu tindakan yang sabotase dan sebagainya kan bisa rentan di kehidupan bangsa kita gitu. Itu bakalan terjadi nggak? Yang Saya rasa gambaran iya. buruk seperti itu. Saya rasa itu. Ini gambar kan sudah ada nih kan. Gambaran meskipun ada partai politik kan munculnya Gibran kan bukan karena partai politik. Munculnya Anies kan bukan karena partai politik. Ya kan? Nah, begitu juga Mahfud. Kan kelihatan kan? Ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi kacamata politiknya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ideologi yang yang jelas gitu loh. Bukan saya ini ya, mengatakan mereka tidak idealisme loh ya. Tapi bagaimana? Karena Partai politik itu tidak mempunyai kader-kader yang mumpuni artinya. Masih ada orang yang bukan anak kandung politik tadi ya Pak ya, iya, sedangkan kan tugas partai politik itu yang pertama adalah dia itu melakukan menghasilkan. pendidikan calon pemimpin bangsa. Nah, kok calon yang ada yang baik, yang dianggap baik itu dari tempat lain gitu loh. Bukan berarti kita nggak suka tidak sukanya ya, bukan berarti juga kita tidak menghargai hak pilih anak bangsa ya, tapi kan berarti kan partai politik nggak solid gitu. Nah, kalau partai politik itu nggak solid, akhirnya apa? Dipertanyakan apa gunanya partai politik? Nah, gitu. Ini masalahnya. Takut seperti sekarang ini kan, mohon maaf aja, ini kan kader-kader politik itu kan menjadi tidak jelas. Ada yang karena sesuatu hal pindah ke partai lain, gitu kan. Jadi dianggapnya mohon maaf itu lembaga legislatif itu bukan sebagai tempat menyampaikan idealisme aspirasi bangsa, tapi adalah sebagai suatu ruang kesempatan gitu. Nah, kesempatan ini yang tidak sesuai dengan motif awal pembentukan partai politik gitu. Nah, ini mungkin perlu dikoreksi dari partai politiknya ya. Gitu. Oke, jadi balik-baliknya ke partai politik nih Pak ya. Iya, betul. Partai politik. Tapi kan kemudian nanti dijawab demi kepentingan bangsa yang jauh lebih besar, kenapa enggak? Ada putra-putra terbaik bangsa, gitu kan? Nah, itu Bisa tadi. kita. Tapi dia lupa undang-undang partai politik mengatakan itu gitu. Bahwa tugas partai politik itu adalah untuk dia mengini tadi ya, membentuk. Nah, gitu. Oke. Waduh, 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 bobot demokrasi ya Pak ya. Oke. Iya, iya, iya. Baik Pak Ardian, menarik sekali bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat ya, teman-teman Amin. sekalian. Pak Ardian Saptawan sudah bertukar pikiran dengan teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bobot demokrasi kita meningkat. Angkat lebih Meskipun baik lagi mudah-mudahan. meskipun Pak Ardian ya Nah, agak iya, iya. pesimis, saya juga. Iya, iya, iya. Oke Pak Ardian, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Oke, Selamat malam. terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.